mereka berzikir pada Allah, ya, wa yusabbihuna, dan mereka bertasbih kepada Allah, wa yahmaduna, dan juga mereka bertahmid. Orang biasa zikir di dunia bareng-bareng, insya Allah di surga juga zikir bersama bareng-bareng. Makanya jangan dibid'ahin. Bid'ah itu Nabi nggak ada, ngaku lagi. Wah, ini kan jelas an-nabiyun, para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad doang, seluruh nabi, ulama. Ya kan repot yang biasa ngebid'ahin kan. Di dunia dibilangnya bid'ah, zikir bersama bid'ah. Dan tak, kalau di surga gimana? Kira di surga dia ngeliat di menara-menara orang pada zikir. Ayo mau bilang bid'ah, nggak bisa ikut loh, keluar dari surga sono, ya kan? Nah, kayak jangan dibilang bid'ah. Kalau nggak suka ya udah, saya nggak suka zikir bareng-bareng gitu aja. Oh, nggak usah ngebid'ahin, nggak usah ngejelekin, sesat, nggak usah. Ya, nggak ikut ya nggak ikut aja gitu. Yang bagus ya diikuti. Karena kadang-kadang Pak, doa sendiri tuh belum tentu dijabah. Ya, makanya pentingnya zikir bersama, doa bersama tuh itu. Barangkali di sekelompok kita pas kita lagi zikir, lagi doa, itu ada yang makbul. Satu aja yang dimakbul, nggak usah semua, ya. Nggak usah banyak-banyak, 10 orang sampai 20 orang. Satu di antara 10 atau 20 orang itu diijabah doanya, maka sekelompok itu semuanya diijabah, Pak. Makanya orang zaman dulu tuh paling senang zikir bersama, bukan cuma masalah makanannya, ya. Bukan cuma masalah dapat berkat, bukan, tapi orang kalau zikir bersama, doa bersama itu punya nilai plus yang belum tentu kalau kita sendirian. Ya bisa diijabah, bisa enggak gitu ya. Habis sholat jangan pulang, zikir dulu, doa bareng-bareng. Ya, yasinan, tahlilan datang, zikir gitu. Barangkali di antara doa mereka itulah yang membawa doa kita gitu. Kita ketika mandang Allah langsung sujud, tersungkur kita. Summa yaqulu, kemudian berfirman Allah Ta'ala lahum, kepada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, irfa'u, angkatlah oleh kalian, ru'usakum, kepala kalian, jangan sujud lagi. Laisa hadza waqtas sujudi, ini bukanlah waktunya sujud, warruku'i, dan ruku, bal waqta musyahadati jamali, tetapinya ini adalah waktu musyahadah, waktu melihat zat yang maha jamal, maha indah, zil jalali, yang memiliki keagungan. Tuh, kenikmatan hebat nanti di surga bukan makan, bukan minum, bukan bidadari, bukan istana, bukan fasilitas surga, bukan. Kenikmatan terhebat di surga adalah ketika kita bisa memandang Allah. Tuh mahalnya tuh. Kita baca dulu ayatnya ya. Saya baca dulu, perhatikan panjang pendeknya, makrotnya baru bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum fiha fakihatu, masukin itu diguna atau matain ketemu waw ya, fakihatu wa. Lahum fiha fakihatu walahum, apa 1 2 3. Lahum fiha fakihatu walahum, tahan ya, mim mati ketemu mim, idgham mimi, walahum ma yad'un. Apa 1 2 3. Walahum ma
Qaulam masukin idgham biguna katatain ketemu mim. Qaulam mir rabbir. Nah, nun mati ketemu ro-nya idgham bila guna. Yang satunya biguna, yang satunya lagi bila guna tanpa dengung. Mir rabbir rahim masukin lagi. Qaulam mir rabbir rahim. Apa? 1 2 3. Qaulam mir rabbir rahim. Baik, tahu kenapa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1 2 3. Wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araik. Mundur, tarik nafas 1 2 3. 'Alal araik muttaqiun. Tarik nafas 1 2 3. Lahum fiha faqi'atu walahum. Tarik nafas 1 2 3. Walahum ma yad'un. Tarik nafas 1 2 3. Salam. Tarik nafas 1 2 3. Qaulam mir rabbir rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Masih menyambung tentang perihal pertama ketika seseorang masuk ke dalam surga. Kemarin disebutkan orang-orang yang masuk ke dalam surga dalam tanda kutip ditantang sama Allah. Mau apa kalian? Mau makanan enak, mau minuman enak, mau pelayan, bidadari, istana, semuanya dikasih. Terus kemudian Allah bertanya ya, apakah kalian ridho dengan pemberianku? Saya ridho dengan pemberian engkau ya Allah. Terus dijawab lagi sama Allah, oleh karena itu saya berikan nikmat yang tertinggi, nah, yaitu nikmat bahwa Allah tidak akan murka kepada para penghuni surga. Jadi nikmat yang paling tinggi yaitu ridho Allah dan janji Allah yang tidak akan marah kepada kita ya. Jadi seandainya pun kita banyak duit tapi posisi kita dalam murkanya Allah, posisi kita dalam marahnya Allah, itu yang menyebabkan duit kita, harta kita nggak barokah ya. Banyak duit tapi nggak tenang hidupnya. Kan banyak orang punya duit banyak tapi nggak tenang. Di sisi lain ada orang punya duit cuma 20.000, 30.000, tapi ya tenang aja, santai aja. Ya, itulah mahalnya keberkahan dari Allah. Bedanya kalau di dunia keberkahan itu nggak abadan, nggak abadi. Jadi kadang hari ini berkah, besok belum tentu. Besoknya lagi berkah, besoknya lagi belum tentu. Nah itu bedanya dunia sama surga. Nah kalau di surga setiap harinya kita dalam ridho Allah, setiap harinya kita dalam rahmat Allah, setiap harinya kita nggak bakal dimurkain sama Allah gitu. Titik. Waruwiyah dan diriwayatkan an Anasin dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu wadian, ada suatu lembah, minal miski, yang terbuat dari minyak misik. Wanginya minta ampun dah tuh ya. Ada suatu tempat yang dibuat dari minyak misik, minyak kasturi kalau bahasa kita. Fa idza kana, maka jika adanya
yaumul jum'ati pada hari Jumat, maka zuyinat dihiasilah lembah tadi, tempat tadi, bimanayiro dengan berbagai menara-menara. Jadi ada menara-menara yang tinggi, min nurin yang terbuat dari cahaya. Jadi menara ini bukan terbuat dari batu, bukan dari semen, ya, tapi terbuat dari cahaya. Nah ini mah kita ngebayangin aja udah kagak paham ya. Suatu tempat dibuat dari minyak misik, wanginya minta ampun itu. Terus menara dibikin dari cahaya. Nah, itu surga, ya surga mah Allah bebas mau bikin apa aja. Di dunia gak ada, mustahil juga, orang mana bisa bikin menara dari cahaya, tapi Allah bisa. Wa alaiha, maka padanya, ya pada menara-menara tersebut itu an-nabiyuna, para nabi. Oh, para nabi itu duduk di atas menara-menara tadi. Bukan cuma para nabi, tapi wal ulama'u, dan juga para ulama, wasyuhada'u, dan juga para syuhada, wal mu'minuna, dan juga orang-orang yang beriman pada Allah. Kulluhum, yang mana adapun setiap dari mereka, ya semua mereka itu yadhkuruna, berzikir mereka semua Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Mereka berzikir pada Allah, ya, wa yusabbihuna, dan mereka bertasbih kepada Allah, ya, subhanallah subhanallah. Bahasa kita tuh zikir bersama. Wa yahmaduna, dan juga mereka bertahmid, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, gitu. Orang biasa zikir di dunia bareng-bareng, insya Allah di surga juga zikir bersama bareng-bareng. Makanya jangan dibid'ahin. Bid'ah itu Nabi nggak ada, ngakuin kayak gitu. Wah, dan kalau nggak kayak gitu ntar Nabi berarti di sana kagak mimpin dong. Nah ini kan jelas an-nabiyun, para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad doang, seluruh nabi, ulama. Ya kan repot yang biasa ngebid'ahin kan. Di dunia dibilangnya bid'ah, zikir bersama bid'ah. Dan kalau di surga gimana? Dan di surga dia ngeliat di menara-menara orang pada zikir. Ayo mau bilang bid'ah, nggak bisa ikut loh, keluar dari surga sono, ya kan? Nah, kayak jangan dibilang bid'ah. Kalau nggak suka ya udah, saya nggak suka zikir bareng-bareng, gitu aja. Ya. Nggak usah ngebid'ahin, nggak usah ngejelekin, sesat, nggak usah. Ya. Nggak ikut ya nggak ikut aja gitu. Yang bagus ya diikuti. Karena kadang-kadang Mbak, doa sendiri itu belum tentu dijabah, ya. Makanya pentingnya zikir bersama, doa bersama tuh itu. Barangkali di sekelompok kita pas kita lagi zikir, lagi doa, itu ada yang makbul. Satu aja yang dimakbul, nggak usah semua, ya. Nggak usah banyak-banyak, 10 orang ke 20 orang. Satu di antara 10 atau 20 orang itu diijabah doanya, maka sekelompok itu semuanya diijabah, Pak. Makanya orang zaman dulu tuh paling senang zikir bersama, bukan cuma masalah makanannya, ya. Bukan cuma masalah dapat berkat, bukan, tapi ada nilai tersendiri. Orang kalau zikir bersama, doa bersama itu punya nilai plus. Yang andai kata satu saja dari mereka doanya diijabah, maka semuanya diijabah. Yang belum tentu kalau kita sendirian. Kita sendirian zikir, doa, belum tentu diijabah. Ya bisa diijabah, bisa enggak gitu ya. Coba tapi mandang diri kita deh, ya, mandang aja diri kita. Kita siapa gitu? Siapa kita ini yang berani-beranian? Lah kita ngadepin Pak Lurah aja bareng-bareng, ya kan? Berani nggak kita ngadepin lurah, ngadepin bupati, ngadepin gubernur sendirian? Nggak berani, pasti ngajak orang. Ya. Apalagi ini ngadep Allah. Ya. Makanya ada jamaah tuh nanya sama saya kok doa kayaknya nggak dikabul-kabul Pak Ustaz. Ya iya, orang sampai ninggalin zikir jamaah, habis sholat main pulang aja. Pede banget doanya diijabah, belum tentu. Ya, habis sholat jangan pulang, zikir dulu, doa bareng-bareng. Ya, yasinan, tahlilan datang, zikir gitu. Barangkali di antara doa mereka itulah yang ngebawa doa kita, gitu. Tapi yang mimpin juga ya harus tahu diri, ya, mimpin jangan cepet-cepet, ya, mimpin supaya jamaah yang nggak bisa jadi bisa, gitu. Mimpinnya cepet-cepet ya kasihan jamaahnya juga. Kadang kan yang bikin kapok yang mimpin juga,
Balik aja lah, jam mimpinya kayak begitu. Summa yaqulu, kemudian berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mereka berkumpul tuh ya di atas menara-menara tadi, kemudian Allah berfirman, saluni, mintalah kalian kepadaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ayo minta apaan? Wah, pas kita lagi zikir kayak gitu, Pak. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita zikir kayak gitu. Ditantang lagi sama Allah, ayo minta apaan kalian? Fayaquluna, maka berkatalah mereka, nas'aluka, kami memohon pada engkau ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ridhoka, ridhomu. Kami nggak minta apa-apa ya Allah, cuma minta ridho. Lah ya semua keturutan, semua keturutan, ya udah tinggal minta ridho aja, minta ridho engkau ya Allah. Fayaqulu, maka berfirmanlah Allah Ta'ala, Allah menjawab, qad raditu, sungguh telah aku ridho, ankum, kepada kalian. Udah saya ridho kepada kalian semua. Ridhon, dengan ridho, ahalla, yang mana aku halalkan lakum, kepada kalian, maksudnya aku berikan kepada kalian dari rumahku ini, maksudnya surga ya, tempatku ini aku berikan kepada kalian sebagai bentuk ridhoku. Summa yaqulu, kemudian berfirman lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, li ridwanin, kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Ya Ridwan, wahai Ridwan, atoim, berikanlah makan auliyai, para kekasihku ini. Nih kasih makan nih mereka ini. Wow. Fayutuna, maka malaikat pun ya datang mereka, bi anwa'il at'amati, dengan berbagai jenis makanan. Fayaquluna, maka makanlah mereka semua, wa yashrabuna, dan minumlah mereka semua, wa yashkuruna, lalu kemudian mereka bersyukur, bisururi, dengan bahagia, senang, wasofai, dan juga rasa tulus hati. Jadi senanglah nerima dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Makan tuh Pak, kita makan minum ya semau kita, beraneka ragam. Dan ingat kemarin sempat saya singgung ya, makannya kita di surga, minumnya kita di surga, bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena pengen, karena adanya nafsu yang tinggi, nggak ada rasa bosen. Nah itu kalau kita nanti di surga, beda sama di dunia. Kalau di dunia kita makan karena lapar, kita minum karena haus. Kalau di surga nggak ada, kan lapar haus rasa nggak enak. Iya, lapar dan haus itu rasa yang tidak enak. Di surga itu nggak ada rasa yang tidak enak, semuanya enak, kan begitu. Makanya nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus. Mau lari-larian di surga nggak bakal kelaparan, mau guling-gulingan di surga nggak bakal kehausan, gitu. Jadi enak aja terus. Jadi makannya kita di sana emang karena senang, karena happy, ya. Makanya di dunia jangan banyak-banyak makan, ya. Gitu kan filosofinya gitu ya. Iya, jangan banyak-banyak makan. Ya, banyakin tirakat, apalagi kalau udah sepuh. Ya kalau saya sih masih muda, makan enak masih boleh. Nah ini Pak Cilano, Pasres, Pak Jiris ini udah sepuh. Ya Bagorak mah udah tua makan enak-enak mulu. Kan enak-enak di surga aja. Ya. Di dunia mah jaga kesehatan biar bisa tetap ibadah. Lah repot kalau sakit loh. Ibadah juga nggak nyaman. Walaupun boleh aja kita sholat sambil duduk kan boleh, tapi beda Pak rasanya sholat duduk sama sholat berdiri kan, gimana gitu kan? Ya walaupun boleh ya, kalau kita dalam keadaan uzur sholat aja duduk di bawah, ya nggak apa-apa. Jangan pakai bangku, ntar kalau udah nggak bisa sujud baru pakai bangku. Kalau masih bisa sujud jangan pakai bangku, duduk biasa, duduk tawaruk ya, supaya kita tetap bisa sujud. Ingat-ingat tuh, saya nggak ngajarin pakai bangku loh. Hati-hati aja kalau ada yang mau pakai bangku. Itu tadi surga nggak saya selamatin. Ya, saya paling nggak suka ngeliat orang sholat pakai bangku tuh nggak suka. Kan dari rumah didorong aja tetap. Nah, iya, dari rumah didorong besok pulang. Sekarang berangkat dari rumah ke musola jalan, ke masjid jalan ya. Rambatan. Iya. Nah sekarang Pak Cilano yang jalan pakai tongkat aja masih bisa berdiri, kan aneh ya. Padahal yang lebih cocok duduk beliau malah. Ya aneh, orang kadang-kadang berangkat ke masjid bisa jalan nyampe masjid sholatnya pakai bangku, kan aneh.
Saya yang nggak setujunya pakai bangkunya itu. Kalau duduk doang kan nggak apa-apa. Cuman kan Vicky ngajarin duduk biasa, duduk tawaruk atau duduk sila. Sila gini nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa tawaruk ya duduk tahiyat, duduk sila nggak apa-apa. Yang penting masih bisa sujud. Karena intinya yang penting masih bisa sujud, kecuali memang uzurnya parah ya. Emang seandainya dia udah nggak bisa sujud, boyoan. Ya kalau orang Jawa tuh nyebutnya boyoan ya, sakit pinggang, stroke misalnya, rematik, nggak bisa sujud ya udah itu pakai bangku, bener. Jadi bangku itu alternatif kedua, bukan alternatif pertama, ya. Atau misalnya kalau nungging kentut mulu, nah kan ada tuh orang yang kalau dia asam lambungnya naik, nungging dikit aja kentut. Nah yang kayak gitu kan otomatis nggak bisa sujud. Nah itu baru pakai bangku. Tapi kalau normal masih bisa sujud ya sujud aja gitu ya. Jadi makannya dikurangin, yang sepuh-sepuh ya. Yang masih muda ya sudah. Tapi kan kata orang-orang juga emang kalau udah sepuh makannya dikit ya. Ya kata kan. Tapi pengen ngemil terus. Pengennya ngemil. Makanya kalau ada orang sepuh pengennya makannya banyak, aneh tuh, ya kan? Karena umumnya orang biasanya makin tua makannya makin dikit. Biasanya dulu sepiring mentung, kalau kata orang Betawi ya, paling cuma setengah piring gitu ya. Katanya, saya belum tua, saya belum tua. Tapi saya sendiri Pak, itu makan itu nggak pernah sepiring Pak, pas setengah piring aja. Kadang pakai piring kecil kadang. Ya. Jadi makan banyak itu kalau saya beli di Padang aja tuh, beli di warteg. Beli di warung Padang, beli di warteg baru makannya banyak. Ya kan porsinya dari sana segitu ya. Tapi kalau masak sendiri gitu istri, paling makan setengah piring lah, enggak pakai piring kecil lah. Saya seringan pakai piring kecil. Makanya dari dulu segini-segini aja. Dari Mas Gianto kenal saya, Mas Tatang kenal saya segini aja. Nambahnya dibakarin. Nambahnya dibakarin. Itu Pak Jilarno itu Pak. Oh Mas Tatang kan gemuk tuh, Mas Gianto ya gemuk tuh. Tapi kalau dia tua ada kecil lagi. Faida farogo ya. Jadi nanti di surga itu dikasih makanan yang enak-enak ya, yang kita mau lah ya. Jadi nikmatin ntar di surga aja. Kalau seandainya pun di dunia kita nggak kesampean, pengen burger nggak kesampean, pengen pizza nggak kesampean, ntar di surga tenang aja dibagi semua tuh. Faida farogu, maka tatkala mereka telah selesai, rampung mereka minat to'ami dari makan makanan tadi, yaqulu, maka berfirman lagi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saluni, mintalah kalian padaku ya ibadi, wahai hambaku, a'taitukum, niscaya akan aku beri kalian. Tuh masih ditantang lagi Pak, udah makan enak, minum enak ya, mau apa lagi? Fayaquluna, maka mereka kemudian berkata, nas'aluka, kami memohon pada engkau ya Allah, ridhoka, ridho engkau. Apa tuh maksud ridho yang kedua? Lah tadi kan udah ngomong ya, tadi kita udah ngomong ridho, ngomong ridho lagi. Maksudnya apa ridho yang kedua? Yakni maksudnya jamaluka, keindahan engkau. Jadi kita pengen ngelihat Allah tuh seperti apa sih? Kan itu yang kita penasaran ya, yang kita sembah-sembah, yang kita cintai, yang kita kangen-kangenin, yang kita mohon kepadanya, yaitu Allahu Rabbi, Allah Tuhan kita. Kita sampai sekarang penasaran Mbak ya, sampai-sampai orang kafir tuh kan ngehina kita, mau nyembah masa yang nggak kelihatan gitu kan. Orang kafir kan ngatain kita begitu, nyembah kok yang nggak kelihatan, nyembah nggak kelihatan, di mana yang disembah? Kayak saya dong, nyembahnya kelihatan tuh, bukan saya. Oh iya. Ya padahal itu justru hebatnya Allah, nggak kelihatan. Kenapa? Karena manusia itu secara zahir punya satir, punya hijab, punya penghalang untuk melihat Allah. Allah itu qoribun ya, Allah itu maha dekat. Sesuatu yang dekat itu malah nggak kelihatan Pak. Nih lihat ya, ini kalau dari jauh kelihatan, tapi topi tempelin gini, kelihatan nggak? Kagak, karena dekatnya itu gitu. Jadi Allah itu saking dekatnya nggak kelihatan ya, gampangnya begitu. Dan Allah itu kan jelas ya, kalau kita belajar sifat 20 itu wujud, idam, baqo, mukhalafatu lil hawa diisi. Apa tuh artinya? Mukhalafatu lil hawa diisi, mukhalafatu berbeda, lil hawadisi dengan yang baru. Maksudnya makhluk Allah. Kita nih makhluk Allah disebut hawadis, perkara yang baru.
Kalau perkara yang pertama asli ya Allah. Ya, kita perkara yang baru, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan yang baru. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau manusia bisa kelihatan, terus Allah kelihatan, terus apa bedanya manusia sama Allah? Kan begitu. Ya, ini secara tauhid. Jin bisa nggak dilihat? Bisa. Buat orang-orang tertentu bisa Bang lihat jin. Malaikat bisa nggak dilihat? Bisa. Ada malaikat Jibril datang pada Nabi bawain wahyu, baik berbentuk wujud asli malaikat maupun berbentuk manusia, ya kan? Itu di hadis banyak. Malaikat Israel, ntar kalau kita mati ngelihat Pak. Ya, jadi nggak usah nyari khodam malaikat, nggak usah. Ya, nggak usah nyari khodam perdukunan, nggak usah. Kalau pengen ngelihat malaikat, ntar pas mati juga ngelihat. Ya, ngelihatnya malaikat Israel gitu. Nah, Allah nggak bisa. Jangankan manusia, malaikat nggak bisa lihat. Jadi jangan dikira malaikat juga bisa melihat Allah, nggak bisa, Pak. Terbukti apa? Terbukti ketika peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril nganterin Nabi Muhammad itu nggak bisa sampai Sidratul Muntaha, iya kan? Itu kan masyhur tuh ceritanya. Nabi Muhammad dianterin sama malaikat Jibril cuman sampai langit ke-7. Langit pertama masih bisa, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7 mau masuk Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, saya nggak bisa tembus, wahai Muhammad, saya nggak bisa tembus. Lah, bisa kebakar saya hancur kalau saya tembus sampai Sidratul Muntaha. Maka Nabi Pak yang berangkat. Tuh. Makanya kata Allah, manusia itu bisa mulia melebihi malaikat. Terbukti Nabi Muhammad secara jabatan lebih hebat daripada malaikat Jibril, bisa tembus Sidratul Muntaha. Tapi ada tetapinya, manusia juga bisa sesat, bisa jelek, balhum adol, bahkan bisa lebih buruk. Al an'am balhum adol, bahkan dia bisa lebih buruk daripada binatang. Jadi tinggal pilihan kita, mau jadi yang terbaik atau mau jadi yang terburuk. Terbaik kita bisa ngalahin malaikat, terburuk kita lebih hina daripada binatang. Nggak ada yang sedang-sedang, nggak ada. Ya. Pilihannya cuma 2. Detik. Nah kan kita minta tuh sumaridoka, ya Allah saya minta ridho engkau. Yang maksudnya adalah yakni jamaluka, keindahan engkau, wujud engkau. Kita penasaran ya Allah, seperti apa sih zat yang selama ini kami sembah, yang kami sholat untuknya, yang kami berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Siapa zat itu? Maka summa yukshifu, summa yukashafu, boleh? Summa yukshafu, kemudian summa yukshafu, kemudian dibukalah atau tersingkaplah apal hijabu, hijab. Hijab itu aling-aling, ya, penghalang. Ya, jadi saya sendiri makanya waktu itu saya ngomong nggak setuju saya kalau kerudung dibilang hijab. Hijab itu penghalang. Ya, yang benar apa? Ya jilbab. Ya, orang zaman dulu nyebutnya kerudung. Ya, ulama-ulama nyebutnya jilbab. Sekarang disebutnya hijab. Saya juga bingung itu. Ya. Hijab itu sebetulnya penghalang. Triplek juga hijab. Ini ada triplek nih, hijab itu. Tapi kalau jilbab udah pasti bahan yang dipakai seorang muslimah untuk menutupi aurat. Itu namanya jilbab. Itu udah pasti ya. Ya makanya gak usah ikut-ikutan. Orang blow on diikut-ikutin. Pakailah hijab. Triplek juga itu hijab. Ya. Hijab juga termasuk triplek. Termasuk bahan gede itu hijab. Jadi hijab itu penghalang. Satir itu penghalang. Lebih umum. Sementara jilbab itu lebih spesifik. Lebih khusus. Yaitu untuk satu bahan yang digunakan menutupi aurat bagi seorang muslimah. Yaitu namanya jilbab. Nah namanya jilbab. Nah kalau hijab itu aling-aling, tendeng aling-aling, ya apa namanya, penghalang, nah, sekat. Maka terbukalah tuh al-hijabu, hijab, terbuka hijab kita, Pak, maksudnya mata batin kita dibuka sama Allah yang selama ini kita kagak bisa melihat. Fayanzuru, maka melihatlah. Siapa yang melihat? Al-ibadu, para hamba tadi, biqadri maratibihim, dengan ukuran atau dengan tingkatan nilai masing-masing martabat mereka. Marotib itu martabat ya, tingkatan, dengan sesuai kadar atau dengan sesuai nilai martabat atau tingkatan mereka. Masya'a, sesuai yang dikehendaki Allah Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh
maka mereka kemudian bisa melihat Allah, tentunya tapi sesuai martabat keimanan. Jadi ngelihatnya saya beda dengan ngelihatnya Mas Gianto, ngelihatnya Mas Gianto beda dengan ngelihatnya Pak Haji Idris. Jadi masing-masing ini kita ngelihatnya beda-beda sesuai martabat keimanan. Makin hebat imannya, makin jelas dia bisa menikmati pemandangan indah melihat Allah gitu. Jadi kalau pengen ngelihat Allah yang sebenarnya dengan seindah-indahnya, ya berlakulah dengan amal-amal soleh supaya itu bisa membuat martabat kita makin tinggi. Ya gampangnya Pak, ya kalau kita misalnya tinggal di hotel seputaran Monas, wah pengen menikmati pemandangan ibu kota misalnya gitu, terus kita pilih hotel yang dekat dengan Monas, pasti harganya lebih mahal, ya kan? Ring 1 hotelnya bintang berapa itu? Ada yang pernah ke situ gak? Bintang 7. Ya pokoknya di atas bintang 5 lah ya. Iya pasti harganya mahal. Iya, orang ring 1 daerah Monas. Iya. Itu harganya sehari bisa 10 juta, 20 juta Pak, sehari doang. Bahkan mungkin puluhan juta. Tapi kalau rada mundur dikit, Lapangan Banteng, udah rada ke sono ya, atau Gambir, mungkin harganya lebih turun lagi. Tapi mandang Monasnya jadi kejauhan. Ibaratnya begitu. Makin jauh lagi ke Kemayoran, ke Senen, lebih murah lagi. Harganya mungkin cuma 5 juta, ya. Tapi pemandangan Monas lebih jauh lagi, kan begitu. Makin jauh lagi ke Mari-Mari nih, ke Sentral, Salemba, murah lagi itu paling 500.000, ya. Remang-remang dari jauh. Itulah kira-kira, paham ya? Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, ini hebatnya Ustadz gitu bisa nerangin pakai cara. Ya, kalau langsung diterangin itu bingung kan ya. Jadi caranya seperti itulah. Jadi makin hebat kita punya iman, ya berarti amal solehnya bagus ya. Persiapan kita, bekal kita bagus, ya makin jelas kita melihat Allah. Jadi melihat Allah nanti nggak sama dengan masing-masing orang itu nggak sama, ya beda-beda. Dan itu nikmat yang terbesar Pak. Jadi nikmat paling besar di surga itu sebetulnya bukan makan, bukan minum. Loh, kalau orang yang miskin kan badok aja urusannya. Bukan urusan makan aja. Enggak, bukan itu. Bukan ngelonin bidadari, mentang-mentang bininya jelek ya kan. Wah, ntar gue di surga ngelonin bidadari. Bukan, kenikmatan hebat itu nanti di surga bukan makan, bukan minum, bukan bidadari, bukan istana, bukan fasilitas surga, bukan. Kenikmatan terhebat di surga adalah ketika kita bisa memandang Allah. Tuh mahalnya tuh. Ya. Ya udah nggak apa-apa, sekarang penasaran, orang makin penasaran, ketemu itu kangennya terobati Pak, iya kan? Beda sama orang yang Tuhannya kelihatan, dah dia lagi, ya kan? Mereka nggak berubah ya kan? Begitu aja, nah, ya biarin aja. Nah, fayarawnahu, maka kemudian mereka pun melihatnya, ya melihat Allah karu'yatil qamaril lailatil badri. Karu'yatil qamari sebagaimana melihat, ya seperti melihat bulan lailatul badri di malam bulan purnama, ya melihat bulan seperti di malam purnama tuh. Ya malam purnama intinya mah indah gitu aja ya, terang, jelas. Makanya orang zaman dulu kan kalau padang bulan tuh pasti suka main, lari-larian, tak umpet, ya, berbak sodor, orang kampung tuh seneng, bawaannya seneng, ibaratnya seperti itu. Jadi Allah tuh jelas banget dilihat sama orang-orang yang menjadi penghuni surga. Fayukhiruna, lalu kemudian mereka menyungkur, ya tersungkur kita, sujadan dengan sujud. Wow, ketika kita melihat keindahan Allah, ya hebatnya Allah, langsung sujud kita Pak, tersungkur kita. Ya jangankan kita, orang Nabi Muhammad aja ketika memandang Allah langsung sujud. Ya, itu Nabi loh. Nabi kan bukan sembarangan. Ya, apalagi kita yang orang awam, kita ketika mandang Allah langsung sujud, tersungkur kita. Summa yaqulu, kemudian berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala lahum, kepada mereka. Terus Allah ngomong kepada kita tuh yang ketika kita bersungkur tadi ya, kita sujud tuh setelah melihat keindahannya Allah. Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, irfa'u, angkatlah oleh kalian, ru'usakum, kepala-kepali kalian,
kepala kalian, angkat, jangan sujud lagi. Laisa hadza waqtas sujudi, ini bukanlah waktunya sujud. Waruku'i, dan ruku, ini bukan waktunya sujud, bukan waktunya ruku, bukan waktunya sholat, bukan. Tapi bal waqta musyahadati jamali dzil jalali, ini adalah, tetapinya ini adalah waktu musyahadah, waktu persaksian, waktu melihat zat yang maha jamal, maha indah, zil jalali, yang memiliki keagungan. Tuh, jangan sujud, ntar malah gak kelihatan kan begitu. Jangan sujud, jangan ruku, jangan, udah diem, pandang saya. Wow, wah luar biasa deh Pak. Jangankan mandang Allah, kita mandang ibu kita, ya itu seneng banget. Kita mandang bapak kita seneng banget. Mandang Ka'bah seneng banget, ya. Apalagi mandang Allah yang bikin bapak ibu kita, yang bikin Ka'bah. Wah luar biasa. Ya udah pokoknya nggak usah aneh lah hidup ya. Ya pesan saya itu, kalau udah ngaji tafsir kayak Yasin gitu udah hidup jalanin. Susah ya senengin, seneng ya lebih seneng lagi. Jadi kalaupun susah udah dianggap seneng aja. Dimaki-maki orang senengin, ketawain aja. Berapa lama sih kita hidup? Ya. Disakitin orang, dikecewain orang, udah jalanin aja, sabarin, nikmatin, kalau bisa senengin. Bawa tetap rasa kita senang kepada Allah dengan takdir Allah. Ya. Bawa hati kita untuk tetap redo pada takdir Allah. Jadi kalau kita sakit hati, kita dikecewain, ya kita dikata-katain, dimaki-maki, tetap usahain kita redo. Ya Allah, saya tetap senang kok. Karena orang yang menjadi kekasih, ya kan hakikatnya begitu. Kekasih itu jangan cuma pengen senangnya, sakitnya juga, kan begitu. Seorang ibu, ya seorang perempuan, istri kita lah gampangnya gitu, kita nikahin, ya enak malam pertama, ya kan, malam pertama enak, malam kedua lama-lama bunting dia. Kan ada rasa sakit ketika bunting itu, ada rasa sakit ketika dia melahirkan. Ya itulah cinta. Cinta itu nggak harus senang terus, ya pasti ada nggak enaknya. Kadang-kadang sebel. Nah, kadang-kadang sebel. Apalagi kalau lagi bunting tuh. Nah, kan? Bawaannya ada aja. Iya, bawaannya kan. Marah aja. Iya, tapi apakah dilepaskan? Enggak. Ya kan? Apa? Wah, ini saya nggak perlu, gugurin aja. Loh, ya ibu-ibu PA itu. Kan tetap dirawat sama dia si anak, ya kan? Lahir tuh anak. Bahkan anaknya ketika lahir, ya rasa cinta kita nih punya anak, punya cucu, rasa cinta kita kepada anak nggak bakal marah sama dia. Iya dengan sendirinya, walaupun ada hal yang nggak mengenaki kita, mungkin ngomongnya kasar, apa gitu ya, paling kan kita langsung baik, jangan boleh ngomong begitu deh, gitu kan ya. Jangankan ngomong kasar, dikencingin Mbak. Kita punya anak bayi pasti waktu kecil suka dikencingin. Lagi digendong nih, kita timang-timang, anak ganteng, dikencingin. Dikata-katain gitu anak, dasar anak sialan. Kan kagak ya, ya kan, tetap aja anak ganteng. Anak ganteng bapak dipipisin, tetap anak ganteng karena sayangnya kita pada dia. Ya Allah juga begitu, Allah ngasih ujian pada kita itu supaya kita makin dekat sama Allah. Bersyukurlah kita diuji sama Allah, berarti Allah masih peduli sama kita. Berarti Allah masih sayang sama kita. Itu jangan malah ngersulo, jangan malah gerutu, ya. Ya dibiasain lah, emang sulit, pasti sulit. Ya, kalau saya udah kan udah teruji, udah lewatin tuh. Ya pasti sulit, tapi kalau dibiasain insya Allah bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ya khususnya masalah yang nggak enak ya. Kalau yang enak sih nggak perlu diajarin. Ya, ini masalah yang nggak enak. Kita dikasih sakit, dikasih beban moral, dikasih tanggung jawab apa? Berantem sama bini misalnya, berantem sama anak, berantem sama keluarga, dimusuhin orang, segala macam lah. Pokoknya yang nggak enak-enak. Gak punya duit, nikmatin semuanya. Hati kita tetap harus kita pandu bahwa kita redo dengan semua itu. Karena bahaya kalau nggak redo. Kalau kita nggak redo, berarti kita nggak redo juga dengan takdir Allah. Tuh bahayanya di situ. Udah redoin aja, udah nggak apa-apa lah, sakit-sakit dikit ya. Nah, fi dzalikal yaumi, maka pada hari tersebut rodiya, maka meridhoi. Siapa yang meridhoi? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala
anhum pada mereka. Nah ini yang sering dibacanya, radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Radhiya Allah ridho kepada mereka, wa radu dan mereka juga ridho anhu kepada Allah. Jadi bukan cuma Allah ridho kepada kita, tapi kita pun yang menjadi penghuni surga juga ridho kepada Allah. Nah makanya puncak surga itu ya ridho itu. Ya, puncak surga itu adalah keridhaan Allah dan ridhonya kita manusia yang menghuni surga. Allahumma rzuqna, ya Allah berikanlah kepada kami, ya rizkikanlah kepada kami. Ini doa dari Syekh Hamamizadah ya, pengarang kitab tafsir Yasin. Kita didoain, ya Allah berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami ridhoka ridhomu. Amin ya rabbal alamin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.